Anda kembali menyaksikan Patroli bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, cemburu membara hadapi pasangan yang berselingkuh kerap berujung petaka hingga berujung maut. Alih-alih memperbaiki hubungan, pelakunya bahkan juga menghadapi hukuman yang tidak ringan. Emosi sesaat karena cemburu bisa membuat seseorang bertindak nekat hingga membuat hilangnya nyawa. Seperti yang terjadi di Gianyar, Bali, pria berusia 56 tahun harus berhadapan dengan hukum karena nekat membunuh tetangganya. Lelaki asal Lumajang, Jawa Timur berdalih cemburu, korban berselingkuh dengan istrinya. Tersangka mengetahui perselingkuhan istri dari akun media sosial korban. Mendengar pengakuan korban, tersangka emosi dan menikamnya. Korban sempat lari menyelamatkan diri, namun akhirnya jatuh tersungkur kehabisan darah. Adanya hubungan antara korban dengan istri pelaku yang diketahui melalui media sosial dan juga setelah dikonfirmasi dan diperiksa handphonenya memang ada chattingan antara istri pelaku dengan korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman mati atau 20 tahun penjara. Kasus serupa juga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Pria 35 tahun nekat menghabisi nyawa teman dekatnya karena dipicu cemburu. Ya, korban diduga menjalin asmara dengan istri tersangka. Kuat dugaan, tersangka tidak sendiri melenyapkan nyawa korban. Ia harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dugaan adanya permasalahan asmara antara istri pelaku dan dengan korban. Berkobarnya rasa cemburu hingga berujung pembacokan juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Seorang pria ditangkap setelah membacok istrinya hingga terluka parah saat malam takbiran. Warga Jatinunggal emosi menduga korban berkomunikasi dengan lelaki lain. Ada rasa cemburu yang dimiliki oleh suaminya dikarenakan ada dugaan istrinya ini berkomunikasi dengan laki-laki lain yang diketahui oleh suaminya. Cemburu kerap dijadikan dalih pembunuhan. Padahal kontribusi himpitan ekonomi hingga ego menjaga kehormatan acap kali menjadi pemicu. Ketika orang melakukan kekerasan karena cemburu buta itu pertama, kontrol emosi yang kurang. Kedua, ada faktor lain yang membuat dia semakin nggak bisa mengontrol emosinya, mungkin karena tekanan hidup, karena masalah pendidikan, masalah lingkungan, masalah pola komunikasi yang kurang bagus dengan pasangan, dengan keluarga besar, juga berpikirnya pendek ya, tidak memikirkan apa konsekuensinya, tapi yang terpenting bisa membalaskan dendamnya ataupun emosinya. Guna mengantisipasinya, setiap pasangan suami istri harus terbuka dan saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Berikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan perspektif mereka. Ketidakpuasan terhadap pasangan yang selalu ditutupi bisa menjadi masalah bertubi. Apalagi perselingkuhan adalah pengkhianatan dan kerap memakan korban. Hubungan rumah tangga seyogyanya tidak berujung penganiayaan, apalagi sampai menghilangkan nyawa bila setiap orang bijaksana mengendalikan diri. Tim Liputan melaporkan.